Sebagaimana yang lo tahu, dukun itu ada di mana-mana. Dukun itu nggak cuma di Indonesia aja loh, tapi di luar negeri juga banyak. Nah, di atasnya dukun itu ada yang namanya penyihir. Pada kasus atau kisah nyata mengerikan kali ini, singkat cerita, ada 5 ibu-ibu yang ditangkap nih gara-gara mereka semua diketahui sebagai penyihir. Mereka pun dieksekusi tuh sampai 5 ibu-ibu ini meninggal dunia. Tapi di akhir cerita atau di akhir video ada satu hal mengerikan yang mulai terungkap. Di akhir video lo akan mengetahui bahwa ternyata di dunia ini ada loh yang lebih mengerikan, yang lebih parah, dan yang lebih juga kejam daripada sihir. Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakal upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada malam tanggal 8 Agustus tahun 2015, ada seorang bapak-bapak bernama Johan Olao lagi tidur di rumahnya yang ada di desa Kanjia Maria, India. Di tengah malam itu, pas dia lagi tertidur pulas, dia kayak mulai kebangun karena dia notice dari jendela rumahnya, dia mendengar kayak ada suara banyak orang lagi berbisik-bisik atau ngobrol. Johan yang masih setengah sadar ini mulai melihat tuh ke arah jendela kayak, ada apa ini? Kok ada ramai-ramai di depan rumah gua? Gak lama kemudian, dari luar rumahnya ada suara satu orang bapak-bapak itu berteriak, cari dia, jangan kasih ampun. Tiba-tiba aja Johan mendengar suara pintu depan rumahnya itu didobrak dengan kencang. Johan yang tadinya setengah sadar itu langsung full sadar dong ya, karena wah, rumahnya ini baru aja kebobolan nih. Dia langsung bangun dan keluar tuh dari kamarnya. Begitu dia buka pintunya, dia melihat ada banyak orang-orang desa itu udah berkumpul di ruangan keluarganya. Orang-orang desa ini mukanya pada beringas, ada yang bawa obor, ada yang bawa kayu, besi, parang, dan berbagai macam senjata lainnya. Gak lama kemudian, Johan mendengar suara teriakan wanita dari kamar lain. Dia langsung merinding karena suara teriakan ini itu persis seperti teriakan ibunya. Ibunya Johan itu diketahui bernama Ibu Rakia. Diketahui ya, Johan walaupun udah punya anak dan istri, dia masih tinggal sama ibunya karena dia mesti nemenin ibunya yang udah lanjut usia. Johan langsung dong berusaha tuh ya menyusup ke kerumunan orang yang lagi berkumpul di rumahnya ini ya, berjalan menuju ke kamar Ibu Rakia. Begitu udah sampai di depan kamar Ibu Rakia, Johan pas ini melihat ibunya itu lagi dipukulin sama banyak bapak-bapak lain. Johan berusaha masuk dong, berusaha mencegah bapak-bapak ini sambil teriak, ada apa ini? Kok tiba-tiba aja ibu saya dipukulin? Sayangnya usahanya Johan itu tidak membuahkan hasil karena di kamar ibunya dan di ruangan keluarganya, di rumahnya ini ya, dalamnya itu udah ada banyak banget bapak-bapak kayak mencegah usahanya Johan. Johan yang kalah body ini akhirnya tersungkur tuh ke belakang. Pas lagi terjatuh, Johan malah dipukulin juga sama bapak-bapak warga desa. Entah beberapa saat kemudian ya, teriakan ibunya itu sudah tidak terdengar lagi. Sekarang teriakan ibunya itu udah berganti menjadi erangan kesakitan. Johan yang juga udah terkapar di lantai ya, itu sempat melihat tuh kalau bapak-bapak warga desa itu kayak menyeret ibunya Johan keluar dari kamar lalu menuju ke keluar rumah. Sekilas ini ya, Johan sempat melihat wajah ibunya tuh udah memar, berdarah, bajunya copan-camping, rambutnya acak-acakan, pokoknya babak belur lah. Johan berusaha bangun tuh ya menyusul ibunya. Dia masih bingung nih, kenapa ibunya dia yang udah lanjut usia itu malam-malam dipukulin sama bapak-bapak warga desa. Johan terus tuh mengikuti ibunya yang masih diseret, diarak sama bapak-bapak warga desa. Waktu itu ibunya kayak dihempaskan gitu di alun-alun desa. Pas Johan melihat ke arah ibunya, ternyata di samping ibunya itu ada 4 wanita lagi yang lagi duduk tidak berdaya ya di tanah gitulah. Entah itu ya pokoknya lagi tiduran, entah itu masih hidup atau enggak ada yang tahu. Dari sepenglihatannya Johan, 4 wanita yang dikumpulkan ini juga rata-rata usianya itu 35 sampai 52 tahun.
Johan bahkan kenal nih dengan beberapa wanita ini. Menurut dia, beberapa wanita ini adalah wanita baik-baik yang hidup normal di desanya. Kenapa sekarang malam-malam mereka dipukulin lalu dikumpulkan di alun-alun desa? Sementara itu, Ibu Rakia yang duduk di tanah bersebelahan dengan 4 wanita lain ini kayak memohon-mohon gitu, minta ampun. Dia bahkan kayak sujud-sujud gitu ya kepada bapak-bapak yang megang kayu, besi, dan senjata lainnya. Bapak-bapak ini kayak berdiri gitu melingkarin Ibu Rakia dan 4 wanita lainnya. Selain bapak-bapak ini, ternyata ada juga warga desa lainnya yang berkerumun di sekitaran alun-alun desa. Mereka kayak membuat formasi lingkaran yang rapat gitu, seakan-akan ingin menyaksikan langsung apa yang selanjutnya terjadi kepada Ibu Rakia dan 4 wanita lainnya. Ibu Rakia kan lagi bersujud nih ya. Dia bangun dong, mengangkat kepalanya. Pas dia mengangkat kepalanya, salah satu bapak-bapak dari belakangnya langsung memukul kepalanya Ibu Rakia dengan balok kayu. Ibu Rakia pun terhempas, terjatuh lemas. Begitu dia tertidur, bapak-bapak yang lain yang juga lagi di tengah-tengah alun-alun ya, yang megangin senjata, ini langsung mukulin Ibu Rakia dan 4 wanita lainnya sampai meninggal. Johan yang melihat peristiwa ini yang tadinya lemes itu langsung berenergi lagi. Dia marah, sedih, kecewa, ngambek, pokoknya semua emosinya tuh memuncak. Gimana enggak bro, dia ngelihat ibunya yang udah lanjut usia dipukulin sama bapak-bapak warga desa tanpa ada alasan yang jelas. Pastinya gejolak amarah dan emosinya itu membara-bara dong. Johan langsung berlari tuh ya menuju ke tengah-tengah alun-alun desa. Tapi begitu dia mau menuju ke tengah, ada bapak-bapak gitu ya kayak menyelengkat atau mentekel atau mendorong Johan. Johan pun langsung tersungkur jatuh. Udah jatuh, ada bapak-bapak lain kayak menarik atau mendorong Johan. Jadi kayak Johan tuh jadi kayak makin malah menjauh dari tengah alun-alun. Johan masih mencoba tuh ya untuk melawan. Dia kayak mendorong balik bapak-bapak yang mencegahnya. Tapi namanya juga kalah body. Johan lama-lama malah semakin menjauh dari tengah alun-alun. Bapak-bapak warga yang berkumpul di pinggiran alun-alun itu kayak bener-bener menjaga tengah alun-alun ini supaya nggak ada orang yang bisa mencegah peristiwa pemukulan terhadap 5 orang wanita. Johan pun jadinya tidak berdaya ya, ini cuman bisa pasrah aja, kayak melirik ibunya yang masih dipukulin di tengah alun-alun. Johan yang terus-terusan terdorong ini semakin lama itu semakin ke pinggir terus tuh. Dia nggak bisa tuh ya lari menerjang ke kerumunan warga desa yang benar-benar berkumpul di alun-alun desa. Pas lagi terus-terusan terdorong ke belakang, dia sempat nabrak atau nyenggol seseorang. Pas dia lihat, ternyata orang yang dia senggol ini adalah polisi. Ternyata di pinggir luar kerumunan itu ada sekumpulan polisi yang lagi ngeliatin juga. Pas itu Johan langsung memohon-mohon kepada salah satu polisinya ya, kayak, "Pak, tolong pak, ibu saya lagi dipukulin sama warga desa." Polisi ini bukannya bertindak, tapi kayak diem aja gitu, sambil juga memasang mata yang iba, yang penuh kasihan gitu kepada Johan. Johan langsung paham ya dengan tatapan polisi ini. Dia sadar bahwa polisi pun gak bisa bertindak banyak karena jumlah warga desa dengan jumlah polisi yang datang itu masih jauh lebih banyak kan jumlah warga desa. Yaudah deh, Johan pasrah ya, ngelihat ke arah tengah alun-alun, melihat ibunya yang udah terkapar dipukulin sama warga desa lainnya. Setelah kondisinya tenang, setelah kebanyakan warga yang berkumpul di alun-alun udah pada bubar, baru deh polisi bertindak. Waktu itu polisi langsung mengamankan TKP, yaitu tengah alun-alun desa. Di TKP ini polisi menemukan Ibu Rakia, ibunya Johan, dan keempat wanita lainnya dalam kondisi yang tragis karena meninggal akibat dipukulin. Johan juga ikutan dong nyamperin ke tengah alun-alun. Dia ingin melihat langsung kondisi ibunya. Pas itu Johan benar-benar terpukul banget ya, benar-benar sedih dan bingung banget. Kenapa ibunya yang udah lanjut usia tengah malam itu dipukulin, diarak ke alun-alun, lalu dibunuh sama warga desa. Johan yang sambil menangis-nangis ini ya bertanya tuh kepada polisi yang ada di TKP. Kayak, Kenapa ibu saya dipukulin sampai mati? Polisi masih dengan tatapan iba ya menjawab, karena menurut kebanyakan warga desa, ibu kamu adalah seorang penyihir. Johan langsung tersentak, kaget dan semakin bingung. What? Ibu saya penyihir? Maksudnya apa pak? Sebelum gue lanjutin ceritanya Johan, gue bakalan ceritain dulu nih background untuk cerita atau kasus kali ini. Jadi pada abad ke-15 hingga abad 18, jauh di Eropa sana, lebih tepatnya di negara Inggris, banyak sekali kejadian di mana wanita-wanita yang udah tua atau sekiranya mencurigakan itu diburu
diarak lalu dieksekusi di tengah desa. Biasanya perburuan ini dilakukan ketika ada banyak kasus pertanian warga yang tahu-tahu diserang hama, musim panas atau kering yang berkepanjangan, atau ada anak-anak atau banyak orang yang mendadak sakit. Nah, pada saat peristiwa ini terjadi, warga desa itu bakalan berkonsultasi dengan tokoh masyarakat yang dituakan atau disegani untuk dimintain petunjuk. Dengan keterbatasan ilmu pada masa itu ya, tokoh masyarakat ini bakalan bilang, ini pasti ulah si penyihir. Pas itu ya, warga desa yang udah tersugesti mulai waspada dan pasang mata terhadap orang-orang yang sekiranya mencurigakan. Walaupun begitu, kebanyakan orang yang menjadi sasaran kecurigaan warga adalah seorang wanita. Entah gimana ya, image dari penyihir itu selalu aja wanita. Dan keseringan adalah wanita yang udah paruh baya atau udah lanjut usia. Alhasil warga desa itu memperhatikan betul tuh wanita-wanita paruh baya atau lanjut usia di sekitaran desanya. Pas itu warga desa kayak mulai saling menuduh wanita-wanita ini. Dan tuduhannya itu pun berdasarkan cocok logi yang sangat tidak logis. Contohnya, lihat tuh Ibu Fulana, dia pakaiannya selalu berwarna hitam dan jarang ke rumah ibadah. Pasti dia seorang penyihir. Atau lihat tuh Ibu Fulani, dia orangnya pendiam dan waktu lagi ngambil air di sumur dia kayak jampe-jampe gitu. Pasti dia seorang penyihir. Bisa dibilang tuduhannya ini bener-bener asal nuduh, asal kira-kira aja, tanpa ada bukti konkret apapun. Warga desa pun akhirnya mengumpulkan tuduhan-tuduhan ini kayak didiskusikan. Sayangnya adalah perundingan ini dilakukan secara sepihak tanpa ada kehadiran wanita yang tertuduh ataupun keluarganya. Alhasil, wanita atau keluarga yang tertuduh itu tidak bisa dong membela dirinya. Bisa dibilang warga desa ini kayak pada main hakim sendiri. Setelah mendapatkan kesimpulan, banyak warga desa itu bakalan datang ke rumah wanita yang tertuduh sebagai penyihir. Itu mereka jebol rumahnya, mereka pukulin orangnya, lalu mereka arak wanita ini ke alun-alun desa. Di sana, wanita atau keluarga yang tertuduh itu nggak bisa membela dirinya. Boro-boro membela dirinya, setiap kali ngomong aja itu langsung dipukulin. Begitu semua udah siap, warga desa langsung mengeksekusi wanita yang tertuduh di tengah-tengah alun desa. Ada yang dibakar hidup-hidup, digebukin sampai meninggal, digantung, dijebloskan ke sumur, dan berbagai macam metode eksekusi lainnya. Begitu Fulana atau Fulani udah meninggal, warga desa lainnya itu bakalan menjadi tenang karena di pikirannya mereka telah berhasil tuh melenyapkan sumber kesialan di desanya. Biasanya juga keluarga dari penyihir, walaupun mereka tidak dieksekusi ya, itu bakalan dikucilkan dari warga desa atau bahkan dibuang atau dibiarkan meninggal begitu aja. Nah, seluruh kejadian atau tradisi ini dikenal dengan sebutan witch hunt atau perburuan penyihir. Dikarenakan India merupakan salah satu negara yang dijajah atau bagian dari koloni negara Inggris dengan rentan waktu yang cukup lama, tradisi-tradisi semacam witch hunt itu akhirnya diserap tuh sama warga desa di India. Praktek witch hunt ini terus dilakukan secara turun-temurun, terutama sama desa-desa yang masih belum tersentuh kebudayaan atau edukasi modern. Salah satu desa yang sampai sekarang masih menerapkan tradisi witch hunt adalah ya desa Kanjia Maria ini yang ada di India. Ini serius loh, masih ada sampai sekarang. Bahkan sejak tahun 2000 ya, pemerintah India itu udah menggodok tuh undang-undang perihal witch hunt. Tercatat ya, dari tahun 2000 sampai tahun 2015 terdapat 5.000 kasus witch hunt terjadi di India. Kebanyakan kasus ini biasanya terjadi di desa-desa yang terpencil yang ada di sana. Dari 5.000 kasus, 3.000 korban dinyatakan meninggal dunia. Angka ini tergolong cukup tinggi untuk kehidupan yang modern di zaman sekarang ini. Entah kenapa ya, orang-orang di desa terpencil ini masih mempercayai ilmu sihir dan juga lebih memilih mendengarkan petuah orang yang dituakan daripada pemerintah, dan pintar juga menyembunyikan atau mengcover tradisi witch hunt ini. 2.000 korban lainnya ini nggak meninggal dunia nih, tapi bener-bener hidupnya tuh dikisah banget sampai-sampai akhirnya meninggal sendiri. Mereka yang tidak dieksekusi biasanya hidupnya tuh disiksa tuh sama warga desa. Ada yang kayak disuruh makan atau minuman kotoran hewan, dilecehkan, dipasung sambil ditelanjangin, digundulin. Pokoknya bener-bener, wah hidupnya tuh bener-bener tersisa banget lah. Nantinya kalau udah meninggal, ya bagus lah.
menurut warga desa. Yang lebih parahnya adalah di India ada semacam stereotip untuk sekiranya wanita-wanita yang dituduh sebagai penyihir. Selain tuduhannya tidak memiliki basis atau dasar yang konkret, kebanyakan wanita yang dituduh itu didominasi sama wanita paruh baya atau lanjut usia dan juga seorang janda. Somehow warga desa percaya bahwa janda itu dianggap sebagai pembawa sial. Warga desa berpikiran, tuh kan wanita ini tuh pembawa sial nih, janda ini pembawa sial. Sampai-sampai suaminya aja kabur pergi atau meninggal dunia. Ini pasti dia tuh penyihir nih. Makanya juga kebanyakan janda itu kayak dibuang ke panti jompo di tengah jalan atau bahkan di tengah hutan. Pemerintah pusat India sebenarnya udah berusaha tuh mencegah tradisi witch hunt dengan membuat undang-undang. Cuman ya agak susah. Artinya, seperti yang gue bilang tadi, dari tahun 2000 sampai sekarang, undang-undangnya aja tuh masih aja terus digodok, masih dibuat nih. Belum benar-benar ditegakkan secara sepenuhnya. Hal ini bisa terjadi karena masih ada aja warga desa yang menentang undang-undang witch hunt. Bagaimana hukum bisa ditegakkan kalau kebanyakan warganya sendiri itu yang menentang hukum? Polisi pun juga nggak bisa banyak mengambil tindakan karena TKP dari witch hunt itu selalu aja nggak steril. Polisi kayak bingung mau ngumpulin bukti atau petunjuk apa karena praktek witch hunt itu selalu aja dilakukan beramai-ramai dan ramai-ramai juga di cover sama warga desa. Ketika polisi melakukan investigasi pada tahap interogasi ya, warga desa itu kayak mewajari tradisi witch hunt. Warga desa itu kayak berdalih, ya wajar kalau si dia itu dihabisin. Wong dia pembawa sial. Atau ada lagi yang berdalih bahwa praktek witch hunt ini itu mesti terus dilakukan agar desanya itu tetap menjadi murni. Atau ada lagi warga desa yang berdalih menggunakan sistem kasta masyarakat. Seperti yang kita tahu ya, beberapa masyarakat di India itu masih menggunakan sistem kasta untuk menggolongkan masyarakatnya. Kasta yang paling tinggi itu kasta yang bernama Brahmins yang biasanya dimiliki oleh pemuka agama. Lalu kasta paling rendah itu bernama Dalit yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang ya terbuang lah ya. Benar-benar orang-orang yang tersingkirkan. Biasanya juga wanita yang dituduh sebagai penyihir itu datang dari kasta Dalit. Nah, kalau udah ngomongin kasta, udah repot nih karena diskriminasi di antara kasta-kasta itu besar dan pedih banget. Kalaupun sekiranya polisi berhasil menahan pelaku atau provokatornya, gak lama kemudian bakalan ada serangan balik nih dari warga desa. Warga desa itu bakalan menuntut balik polisi untuk membebaskan pelaku atau provokator. Biasanya narasi atau pembelaan warga desa adalah, wah polisinya salah tangkap nih, wah polisinya melakukan penindasan nih, wah polisinya tidak bisa menegakkan hukum dengan adil nih, dan lain sebagainya. Hasil mau nggak mau polisi bakal membebaskan pelaku atau provokatornya. Tapi di satu sisi lain polisi juga mendapatkan desakan dari keluarga korban yang dituduh sebagai penyihir. Keluarga dari korban ini kan bakalan menuntut keadilan dong karena ibu, adik, kakak, istri atau bahkan anaknya secara sepihak itu mereka dicap sebagai penyihir yang padahal buktinya itu kurang kuat. Tidak ada, bahkan juga cocok logi. Belum lagi keluarga korban mesti hidup menderita juga karena ya mereka dicap sebagai keluarga penyihir. Mereka mesti juga menanggung kerugian materi karena rumahnya ya pasti dirusak warga. Sekaligus juga menanggung beban mental karena hidupnya bakalan dihina-hina sama warga. Bisa dibilang sejauh ini ya sepemahaman kita sampai sekarang hukum dan juga penegakan hukum mengenai witch hunt di India itu ribet banget. Dan mau tahu nggak yang lebih parahnya apa nih? Kita balik lagi ya ke ceritanya Johan. Pas itu kan Johan lagi menatap jenazahnya ibunya yang udah babak belur ya, dipukulin, dieksekusi oleh warga desa. Johan nanya tuh ke polisi, kenapa ibu saya dipukulin sampai meninggal? Polisi menjawab kalau ibunya Johan diketahui adalah seorang penyihir. Johan tersentak, kaget dan bingung. Johan pun membalas tuh ya jawaban polisi. Pas itu Johan bilang, Pak, punten, saya yakin ibu saya dan 4 wanita lainnya bukanlah penyihir. Johan bisa yakin kalau ibunya dan 2 orang wanita yang meninggal akibat eksekusi oleh warga ini bukanlah penyihir karena Johan kenal betul dengan mereka. Johan waktu itu bersaksi bahwa ibunya, Ibu Rakia, dan 2 orang wanita ini yang kita sebut saja sebagai Fulana dan Fulani sebenarnya adalah seorang guru.
Jadi beberapa bulan sebelum Ibu Rakia, Ibu Fulana, dan Ibu Fulani dieksekusi mati, mereka bertiga itu kayak mendirikan sekolah gratis di desa Kanjia Maria, India. Bentukan sekolah gratis ini tidak seperti yang lo bayangkan ya, yang bangunannya tuh besar, yang banyak muridnya, yang pendidikannya juga bagus, terstandarisasi. Enggak cuy, enggak. Bentukan sekolah gratis ini itu cuma sekedar halaman belakang rumah Johan yang disulap aja menjadi sekolah. Di halaman belakang rumahnya Johan itu kayak ada semacam space gitu yang diisi papan tulis, meja, kursi, bangku. Pokoknya ya sekolah sederhana aja. Yang menjadi guru sekolah sederhana ini adalah ibunya Johan yang bernama Ibu Rakia dan juga tetangga mereka yang bernama Ibu Fulana dan Ibu Fulani. Nah, pelajaran yang diajarkan di sekolah gratis yang sederhana ini bukanlah pendidikan formal seperti TK, SD, SMP, SMA. Enggak. Bukan, pelajaran yang diajarkan itu benar-benar sederhana banget. Kayak belajar membaca, belajar matematika dasar, belajar menanam tumbuhan, belajar memasak, belajar daur ulang, dan juga pelajaran tata krama. Bisa dibilang pelajaran yang diajarkan itu benar-benar pelajaran dasar untuk hiduplah. Tujuan Ibu Rakia, Ibu Fulana, dan Ibu Fulani mendirikan sekolah gratis ini karena ya mereka ingin meningkatkan standar kehidupan masyarakat di desanya. Kebetulan juga Ibu Rakia, Ibu Fulana, dan Ibu Fulani adalah seorang janda yang gak punya kesibukan pasti di setiap harinya. Menurut mereka, daripada mereka gak ada kegiatan pasti, mereka kayak berinisiatif gitu untuk membuat sekolah gratis untuk anak-anak di desanya. Dengan sekolah gratis ini, mereka jadi ada kegiatan, lalu bisa juga nih kayak mewariskan ilmunya ke generasi selanjutnya, ke anak cucu yang ada di desa supaya kehidupan mereka itu menjadi lebih baik. Ya udah deh, Ibu Rakia, Ibu Fulana, dan Ibu Fulani mulai tuh membuka sekolah gratis mereka dan mengajak anak-anak untuk belajar. Ayo sini ikutan sekolah gratis. Banyak tuh anak-anak di desa yang tertarik dengan sekolah gratis ini dan mulai deh diadakan kelas-kelas sederhana setiap sorenya. Dari sini Ibu Rakia, Ibu Fulana, dan Ibu Fulani dikenal sebagai guru yang penggiat lingkungan dan juga penggiat pendidikan. Nah, sebagai seorang penggiat lingkungan, Ibu Rakia ini sering negur bapak-bapak yang kerjanya tuh mabok-mabokan, nongkrong, konsumsi obat-obatan, dan ujung-ujungnya bikin onar di desanya. Ibu Rakia negurnya tuh baik-baik, kayak, aduh, bapak ini ya, apa nggak malu nih sama anak-anak di desa kalau bapak bikin ulah? Cuma sekedar ditegur aja kok ya. Secara Ibu Rakia juga adalah ibu yang lanjut usia, yang nggak punya tenaga buat mencegah ataupun melaporkan ke polisi. Bapak-bapak ini walaupun udah ditegur baik-baik, ternyata malah risih tuh dengan kelakuan Ibu Rakia. Bapak-bapak ini kayak, apaan sih loh, ganggu aja, so asik loh. Tapi dikarenakan Ibu Rakia ini udah lanjut usia ya, dia kayak dihormati gitu lah ya. Bapak-bapak ini kayak mengalah gitu dan akhirnya mulai sembunyi-sembunyi tuh kalau mau mabok-mabokan. Lalu pada suatu hari ada salah satu bapak-bapak yang pernah ditegur sama Ibu Rakia yang bernama Bapak Fulan itu kayak mulai muak tuh dengan kelakuan Ibu Rakia. Menurut Bapak Fulan, dia yang tadinya bisa mabok-mabokan bebas di mana aja, sekarang nggak bisa nih. Kebebasannya Bapak Fulan itu kayak terancam nih gara-gara Ibu Rakia. Bapak Fulan mulai sinis dengan Ibu Rakia yang sok-sokan menggurui warga dan juga anak-anak di desa. Suatu hari anaknya Bapak Fulan itu jatuh sakit. Fulan bukannya membawa anaknya ke dokter atau ke klinik ya, malah ngebawa anaknya ini ke seorang ahli spiritual di desanya. Ahli spiritual di desa itu dikenal dengan sebutan Oja. Sebenarnya nggak salah juga sih ya, kebetulan fasilitas kesehatan di desa Kanjia Maria itu minim banget. Jadinya orang-orang yang sakit bukannya berobat, tapi malah minta didoain sama ahli spiritual atau Oja setempat. Pas Oja memeriksa anaknya Fulan ya, Ojanya ini bilang, anak bapak ini bisa sakit karena ada penyihir yang berusaha mengambil ginjal anak bapak. Wah, Fulan langsung heboh ya, kayak, wah, penyihir? Masa sih pak? Terus anak saya gimana ini? Ojanya ini bilang, udah gak usah khawatir, sebisa mungkin anak bapak saya doain supaya sembuh. Tapi bapak mesti wanti-wanti nih sama penyihir ini. Anaknya Bapak Fulan itu dirawat tuh ya, bolak-balik dibawa ke Oja untuk didoain. Sayangnya sakit anaknya Bapak Fulan ini semakin lama semakin parah, sampai-sampai ujung-ujungnya meninggal dunia. Bapak Fulan ini terpukul dong, sedih anaknya meninggal dunia. Nah, Bapak Fulan mencurahkan perasaan dukanya itu dengan
mabok-mabokan bareng dengan bapak-bapak lainnya. Dalam sesi mabok-mabokan kali ini, Bapak Fulan tuh kayak curhat ke bapak-bapak lainnya. Pas itu Bapak Fulan kayak bilang, wah pasti gue bakalan membalaskan dendam ini ke penyihir yang membunuh anak gue. Curhatan ini juga dibalas sama bapak-bapak yang lagi mabok. Mereka bilang kayak, wah iya ya, kita nggak mau nih desa kita ini tercemar gara-gara si penyihir. Obrolannya mulai ngaco tuh. Namanya juga obrolan pas lagi emosi dan mabok ya. Ini pasti udah nggak bener nih. Hasil dari obrolan ngaco ini adalah mereka kayak ngebuat cocok logi. Kebetulan anaknya Bapak Fulan itu sering ikutan sekolah gratis yang diadakan oleh Ibu Rakia. Ibu Rakia juga sering menegur Bapak Fulan dan bapak-bapak yang lainnya untuk tidak mabok-mabokan di depan umum. Mereka kayak membuat cocok logi, saling melempar teori, dan ujung-ujungnya mereka berkesimpulan, wah pasti penyihir yang ada di desa ini adalah 5 orang wanita itu. Ibu Rakia, Ibu Fulana, Ibu Fulani, dan 2 ibu-ibu random. Mereka semua tuh kayak mesti segera dibantai supaya desa ini bebas dari penyihir. Dari sugestinya Oja, dari meninggalnya anaknya Bapak Fulan, dari efek obrolan mabok, dari tersinggungnya mereka ketika ditegur, dan teori cocok logi, muncullah fitnah kepada 5 orang ibu-ibu. 5 orang ibu-ibu ini seperti yang gue bilang tadi ya, Ibu Rakia, Ibu Fulana, Ibu Fulani, dan 2 ibu-ibu random. Fitnah ini bilang kalau mereka ini adalah penyihir yang mesti dibantai. Fitnahnya ini terus menyebar sampai-sampai warga yang gak tahu apa-apa ikut juga memakan mentah-mentah fitnah ini. Alhasil, pada tanggal 8 Agustus tahun 2015, Bapak Fulan beserta dengan bapak-bapak lainnya dan warga desa itu menjarah ke-5 ibu-ibu ini. Semua warga desa itu kayak yakin banget kalau 5 ibu-ibu ini adalah penyihir. Mereka pun memukuli Ibu Rakiah, Ibu Fulana, Ibu Fulani, dan 2 orang ibu-ibu lainnya. Setelah itu, mereka berlima ini diarak ke alun-alun desa dan mereka semua dieksekusi mati secara sepihak. Ya udah deh, terjadilah sudah aksi witch hunt yang membabi buta. Nah, kalau lo berpikiran bahwa Bapak Fulan provokator atau pelaku atau seluruh kasus witch hunt itu bakalan diadili, enggak cuy. Seperti yang gue bilang tadi ya, warga desa malah menutupi kejahatan yang terjadi di desanya. Dari ratusan orang yang waktu itu berkumpul dan melakukan aksi witch hunt, ada sekitaran 27 orang bapak-bapak ditangkap karena dianggap sebagai pelaku sekaligus juga provokator oleh polisi. Tapi warga desa yang lainnya malah berdemo di depan kantor polisi menuntut balik polisi. Warga desa itu banyak berdalih lah seperti yang gue bilang tadi, wah lu polisi melakukan salah tangkap, penindasan, dan lain sebagainya. Ada juga dalih-dalih bahwa ya 5 orang wanita itu ya emang penyihir, jadinya mesti dibasmi supaya desa kita menjadi suci kembali. Ada juga yang bawa-bawa kasta, wah ribet lah pokoknya. Sementara itu keluarga korban, terutama keluarganya Johan, itu juga nggak bisa menuntut balik karena so far keluarganya Johan itu dianggap sebagai keluarga penyihir. Karena dianggap sebagai keluarga penyihir, keluarganya Johan itu dibully, dikecam, dan juga dibungkam. Intinya semakin susah lah untuk mendapatkan keadilan di kasus witch hunt ini. Ya udah deh, ending dari kasus witch hunt ini sama aja seperti kasus witch hunt yang sebelumnya. Pelakunya dibebaskan setelah beberapa hari doang dikurung di penjara. Diketahui ya, sampai tahun 2023 aja masih ada kasus witch hunt di desa-desa terpencil yang ada di India. Walaupun jumlahnya udah berkurang, tapi tiap tahun ada aja kasus witch hunt yang diam-diam atau bahkan secara terang-terangan terjadi. Upaya pemerintah India sejauh ini hanya memberikan edukasi sebagai upaya pencegahan dan juga ngebuat lembaga perlindungan untuk korban. Walaupun begitu, sampai sekarang masih ada aja kasus witch hunt terjadi di desa-desa terpencil yang ada di India. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan tentang ibu-ibu yang dieksekusi mati karena difitnah sebagai penyihir. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership dari Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan atau channel Ewing XP, di mana gue bakalan live streaming hampir setiap hari. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya.
naik.